membahas tentang bagaimana perusahaan-perusahaan besar mempengaruhi lingkungan kita. Nah, saya juga mungkin ini akan membahas yang ternyata nggak cuma perusahaan besar aja yang bisa berdampak besar kepada lingkungan, tetapi kita sebagai bangsa ini karena penduduknya besar ya, jadi kalau saya bilang numbers is matters, ternyata jumlah penduduk yang besar itu juga bisa berpengaruh besar terhadap lingkungan ya. Nah, saya akan bahas ini bukan dari nggak langsung ambil perspektif lingkungannya, tapi saya mulai dari development-nya ya. Jadi karena sustainable development, jadi saya ambil dari hak atas air sebagai hak asasi manusia dengan dengan core fulfilling rights, preserving the environment. Oke. Ya, kalau seandainya kita ngomongin human right to water itu sebenarnya miris banget ya. Jadi dari tahun kalau seandainya hal-hal lain itu sudah masuk human right to water, sudah masuk human right, tapi needs to water itu dia baru masuk ke dalam, baru dibicarakan dalam oleh PBB sebagai human right, itu baru dimulainya itu tahun 1977. Jadi all people have the right to have access to drinking water. Nah, itu tahun-tahun sebelumnya nggak ada bahasan tentang air sebagai hak asasi, itu nggak ada. Mungkin karena orang-orang di UN gitu kebanyakan yang powerful adalah coming dari developed countries, jadi mereka nggak merasa bahwa air itu masalah gitu. Tapi memang itu masalahnya di di developing countries atau underdeveloped countries. Nah, sementara kalau seandainya di developed countries dengan piping system yang oke, biasanya nggak masalah. Walaupun sekarang, apalagi di Amerika ya, sekarang banyak banget kasus ya tadi yang di-mention bahwa airnya tercemar oleh timah gitu, dan itu bahaya banget. Nah, sekarang baru merasa bahwa oh ternyata right to water itu masalah gitu. Nah, tapi ketika dia di-mention tahun 1977 itu juga nggak benar-benar strict banget. Bahkan sampai sekarang juga mungkin nggak strict banget. Karena sekarang sendiri water masih diomongin sama sanitation. Memang dia seperti satu poin ya. Jadi dua sisi pada satu poin, water, sisi yang satunya adalah sanitation. Jadi terkait erat gitu. Walaupun orang-orang di water pengennya sih water ya satu right sendiri gitu. Jangan digabung dengan yang lain. Karena kalau seandainya digabung dengan lain, pembicaraannya jadi kelihatan berkurang gitu. Nah, ini beberapa tahun-tahun yang, sorry ini saya lupa belum menghapus 1977 yang lain, tapi dari 1977 sampai dengan 2011 itu ada beberapa konferensi yang membahas the human right to water. Nah, sekarang sebenarnya hak atas air itu sebenarnya gimana sih? Hak atas air itu banyak sekali ya. Banyak itu maksudnya dalam beberapa dimensi. Nah, tapi yang saya bahas adalah untuk kebutuhan personal. Makanya the human right to water. Jadi dari tahun 1996 ini yang pertama sekali GLEC mengatakan bahwa human right to water itu sebenarnya 50 liter per kapita per day. Artinya gimana? Artinya kalau seandainya seorang nggak dapat 50 liter per kapita per day, human right-nya belum terpenuhi gitu ya. Nah, tapi dari WHO sendiri, penelitian WHO mengatakan bahwa basic access itu sebenarnya 20 liter per kapita per day. Ini ada rinciannya sih, jadi 50 itu untuk apa? Kalau 50 liter per day itu kita udah hitung untuk cuci jadi basic needs untuk minum, untuk mandi ya, untuk kebersihan hygiene, ini udah untuk ke toilet gitu ya, udah untuk cuci makanan, food preparation gitu. Sementara yang basic access itu belum food preparation kalau nggak salah. Nah, kemudian ada lagi kualitas. Jadi kualitas itu kita harus memastikan bahwa kalau seandainya orang dapat misalnya 50 liter per kapita per day, kualitasnya harus bagus gitu. Ya. Jangan saya dapat kok 50 liter per day, tapi di Afrika itu banyak yang mereka harus ngambil dari kolam, harus ngambil dari sungai yang warnanya coklat. Kemudian kita belum periksa kualitasnya gitu. Nah, kemudian akses juga.
kalau di benua Afrika mungkin kita lihat banyak foto-foto yang orang tuh harus pergi 30 menit atau 1 jam bolak-balik hanya untuk ngambil air. Ya, nah di UN SDGs ini dikatakan bahwa basic right-nya itu sebenarnya 30 lah pulang pergi tuh untuk ngambil air. Kemudian ada juga masalah tarif. Oke, kita misalnya bisa beli air gitu, tapi yang kita beli adalah air galon atau misalnya air kemasan yang harganya nggak akan terjangkau gitu. Kalau UNDP katakan bahwa human right to water itu 3% lah dari pendapatan rumah tangga untuk pengeluaran air satu keluarga. Nah, ini kita bicara tentang SDGs drinking water sebagai standar ya. SDGs itu kenapa saya tulis, saya jadikan patokan di sini karena sekarang nih kebanyakan negara itu melihat SDGs sebagai patokan sustainable development. Dari satu sisi untuk development, sisi yang lain adalah untuk preserving environment. Nah, terus tadi Mbak Metri juga bilang, kalau di Indonesia gimana sih? Di Indonesia itu alhamdulillah tahun 2018 ya keluar peraturan Mendagri yang mengatakan bahwa setiap pemimpin terpilih itu kan harus bikin RPJM ya, rencana jangka menengah. Nah, setiap rencana jangka menengah itu mau dibuat harus buat dulu KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Dan KLHS itu di dalam KLHS itu salah satu yang dominan adalah melihat bagaimana pencapaian SDGs. Nah, cuma ini baru keluar tahun 2018 nih, artinya baru berapa sih? Baru 2 tahun lah ya, baru 2 tahun berjalan, jadi kita belum tahu nih apakah memang dilakukan gitu, artinya KLHS-nya sih pasti dibuat ya, karena nggak mungkin pemerintah itu nggak membuat apa yang wajib. KLHS-nya pasti dibuat. Nah, tapi apakah implementasinya dilakukan gitu? Nah, itu belum tahu ya. Mudah-mudahan sih oke. Nah, di sini SDGs Drinking Water itu dia menyebutkan bahwa dia membuat tangga akses terhadap air, dan yang paling tinggi adalah safely managed drinking water. Artinya air itu improve water source, air minum layak kalau di Indonesia disebutnya. Kemudian located on premises, jadi ada bisa gampang tinggal kocor keran di rumah udah keluar. Available when needed, jadi idealnya sih 24 jam kita bisa buka keran, air selalu ada. Kemudian free from fecal and priority chemical, jadi dia harus safe gitu ya. Nah, ini adalah tangga dari tangga dari supply drinking water. Nah, 2 yang saya kotakin itu yang safely managed dan basic itu adalah sumber air yang dianggap oke lah, dia kalau seandainya orang dapat sumber air ini, oke, basic right-nya udah terpenuhi lah. Nah, tapi kalau seandainya sumber airnya itu limited, unimproved atau no service, berarti hak atas airnya belum terpenuhi sebenarnya. Seperti ini, Mbak gimana? Sumber air di rumahnya yang mana? Yang ini, yang safely managed ya, yang keran kalau dibuka selalu nyala, ngocornya kenceng, kualitasnya bagus gitu. Atau ada juga yang sama-sama safely managed, tapi dia harus mengeluarkan uang lebih untuk menyambungkan dari sumber air yang disediakan oleh PDAM misalnya, dia tarik pipa sendiri ke rumahnya. Atau misalnya dapat airnya dari gerobak dorongan, atau misalnya dari truk tangki. Ini banyak loh di Jabot. Ini foto di Bekasi. Ini foto di Bekasi. Banyak ya. Ya, terus apakah yang ini yang unimproved? Jadi dari sumur terus nggak ada tutupnya kan? Artinya kalau seandainya ada burung lewat terus menjatuhkan sesuatu ya masuk ke dalam situ. Atau no service. Nah, yang kanan ini juga masih sumber air di Bekasi. Merana nggak sih? Ya, nah terus bagaimana sih pemerintah Indonesia itu memastikan hak air, atas air? Dari kuantitas itu sebenarnya, ini kebetulan BPP SPAM sebagai penilai PDAM, dia baru aja bukan ditutup, dihilangkan. Jadi ini nanti pindah ke Permendagri, cuma saya belum tahu penilaian kinerja PDAM yang terbaru itu seperti apa. Tapi sudah ada, kuantitas itu sebenarnya jam layanan dinilai, tekanan air dinilai, kemudian pemerintah sudah menentukan standar kebutuhan pokok atau human right to water-nya itu kuantitasnya adalah 10 meter kubik per keluarga per bulan. Kemudian kalau per orangnya 60 liter per kapita per bulan.
per day, sorry, per day. Nah, nanti konsumsi untuk 10 meter kubik ini tarifnya harus tarif yang bisa terjangkau gitu. Itu nanti dibahas di tarif. Kemudian kualitas. Kualitas itu juga sudah ada Permenkes tentang standar air minum, tentang tata cara monitoring air minum. Nah, tarif tadi juga udah ada standar Permendagri bahwa tarif untuk kebutuhan pokok atau human right to water tadi 10 meter kubik tadi harus kurang dari atau sama dengan 4% dari upah minimum kabupaten, atau kita biasa dengar UMR ya. Nah, kemudian untuk akses juga, ini adalah yang pertama sebenarnya. Itu prioritas pertama alokasi air adalah untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi kalau seandainya sekarang kan di Indonesia itu sebenarnya ya mungkin sama, kalau saya pernah baca bukunya apa Little Prairie itu ya, Laura Ingalls. Laura Ingalls datang ke sebuah apa namanya bapaknya beli tanah, kemudian gali sumur, kemudian mereka dapat sumber airnya dari sumur. Nah, itu berarti hak atas airnya terpenuhi oleh pemerintah tuh begitu, yang PP 121 tahun 2015. Jadi prioritas alokasi air pertama adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak perlu izin. Artinya kalau seandainya saya bangun rumah, kemudian saya gali sumur, atau misalnya saya bor sumur ngambil air, kemudian saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari, itu dijamin oleh pemerintah, tidak perlu izin dan silakan mengambil. Nah, tapi nanti di ujungnya adalah bagaimana pemerintah kemudian memastikan bahwa setiap orang yang mengambil air dari sumur itu, kemudian ada recharge nggak di situ gitu. Ternyata nggak ada. Nah, ini jenis-jenis sumber air yang ada. Saya contohkan di Bekasi, tapi sebenarnya dia menggambarkan apa yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita perhatikan itu Westarum Kanal itu adalah Kalimalang, ya. Jadi dari Kalimalang perusahaan air mengambil air, kemudian mendistribusikan pada pelanggannya. Nah, pelanggannya ini sebenarnya yang tadi saya bilang itu hak atas bagaimana pemerintah memastikan hak atas air. Tadi yang kuantitas, kualitas, dan tarif itu ternyata hanya dipastikan untuk air yang didistribusi oleh jaringan perpipaan atau oleh PDAM gitu. Sementara kita masih punya lagi masyarakat yang airnya dari air tanah nih, yang kanan atas. Kemudian ada juga yang nampung air hujan yang memang nggak punya sumber lain air apapun. Kemudian ada dari Pamsimas. Pamsimas itu biasanya mereka mengambil air dari sumur dalam, kemudian didistribusikan. Mirip dengan PDAM, tapi dikelola oleh masyarakat. Dan airnya itu biasanya mereka dari sumur dalam. Dan biasanya mereka pada saat ngebangun itu dapat bantuan dari pemerintah. Nah, ternyata kalau seandainya dilihat tadi, aturan-aturan yang menjamin terhadap hak atas air itu ternyata berlakunya pada pelanggan PDAM. Sementara orang-orang yang misalnya mendapatkan air tanah itu nggak dapat jaminan kualitasnya gimana gitu kan, kuantitasnya gimana, tarifnya gimana gitu. Karena apa? Karena di awal itu mungkin kita terbiasa ya. Kita terbiasa nih didongengi dengan gemah ripah loh jinawi gitu ya, bahwa Indonesia ini subur makmur, bahkan tancap lagunya Kus Plus ya, tancap tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kayu dan batu jadi tanaman. Jadi kita terbiasa didongengi itu, sehingga pemerintah pun ketika berencana ya udah pokoknya yang penting hak atas airnya, orang boleh kok ngambil air untuk untuk kebutuhan sehari-harinya free tanpa izin, silakan ambil gitu. Nah, ternyata nggak semua lokasi di Indonesia itu bisa dapat sumber air tanah dari air tanah dangkal yang berlimpah. Ini deket-deket lah di Kabupaten Bekasi aja ya, di Bekasi maksud nggak jauh kan, cuma 30 km ke istana kan. Nah, itu ada, kalau sana ini saya gambarkan peta hidrogeologinya Kabupaten Bekasi, yang warna pink itu adalah karst area tanpa akses air perpipaan gitu. Jadi bertahun-tahun dari Indonesia merdeka sampai sekarang, orang di sini itu
mendapatkan airnya. Jadi kalau air tanah dangkal itu sebenarnya ada beberapa jenis. Jadi ada air yang cuma ngantong aja ya. Jadi ngantong itu gini, misalnya kalau hujan dia ngeresap ke situ. Jadi kayak kita punya ember di bawah rumah gitu. Jadi ketika hujan dia cuma ada di situ, kita bisa pakai pompa listrik ngambil gitu. Tapi kalau sana udah musim kemarau dia nggak keisi air, ya udah habis itu air gitu. Nah, daerah ini adalah ketika tahun 2015 waktu saya lagi PhD di Australia, saya udah bertahun-tahun di Pemda baru tahu kalau seandainya ini cuma 5 kilo dari kantor saya. Jadi ada sebuah desa yang dia itu adanya di lokasi di ujung peta yang pink itu tadi gitu. Jadi dia itu mereka kalau seandainya udah musim kemarau udah parah banget. Kebetulan 2015 itu kita kemaraunya parah ya. Jadi mereka udah sumurnya nggak ada, mau nampung air hujan juga nggak ada. Jadi mereka berharap dari beli air. Beli air itu, ini kebetulan air yang disuplai dari, nah ini yang merana. Yang mirisnya lagi, lokasi ini tuh diapit oleh sedikit sana kantor Pemda, kemudian sisi-sisinya itu adalah kawasan industri. Dan di belakang rumah-rumah ini adalah pipa jaringan distribusi kawasan industri itu, pipa air yang besar itu. Sampai kata orang yang di situ, Bu, kalau seandainya saya macul di situ, pura-pura aja macul gitu kan, kalau seandainya bocor nggak ketahuan katanya. Jadi sampai saking disparitas itu begitu tinggi gitu antara daerah ini dengan daerah sekitarnya gitu. Sehingga pada tahun 2015 itu saya memperjuangkan mereka sebenarnya untuk either bisa menggali dapat air Pansimas atau mendapatkan air dari kawasan industri itu sebenarnya. Jadi saya bilang, tolonglah itu cuma sedikit kok, tinggal kasih aja pipa ke mereka, cuma 3 meter, habis itu pipanya berupa air baku, nanti biar mereka gitu yang kelola gitu. Tapi ternyata perusahaannya bilang, kami nggak bisa begitu Bu. Jadi mereka kerja sama-sama PDAM, nanti PDAM yang supply ke masyarakat. Alhamdulillah sih akhirnya bisa ya, jadi sekarang daerah ini udah disuplai air oleh PDAM, tapi distribusi air bakunya itu dari kawasan industri tersebut. Nah, cuma ini yang perlu saya berikan pemahaman adalah bahwa ketika saya juga pemerintah juga, cuma pemerintah daerah. Ketika kita membuat perencanaan gitu, kita biasa membuatnya untuk sesuatu yang global gitu. Padahal kita ada pencilan-pencilan yang memang ternyata mereka lebih susah gitu. Nah, yang paling susah itu adalah yang seperti itu, yang walaupun hak atas airnya diberikan, izin untuk mengambil air, tapi kalau airnya nggak ada, gimana ngambilnya gitu. Nah, itu adalah bagaimana kita berusaha untuk memenuhi hak asasi masyarakat. Di sisi lain, ini penelitian saya. Jadi saya berusaha untuk menghitung konsumsi rata-rata masyarakat di Cikarang. Nah, ternyata rata-rata masyarakat di Cikarang itu konsumsinya adalah 210 liter per kapita per day. Ya. Itu masih ya kira-kira kalau sebulan dengan angkutan 4 atau 5 itu sekitar 20 meter kubik lah konsumsinya. Nah, tetapi ketika saya membandingkan, jadi di mana namanya, di sekarang ini ada perumahan mewah kan ya. Nah, ternyata orang-orang yang tinggal di perumahan mewah itu, kalau saya rata-rata konsumsinya itu adalah 13 liter per kapita per day. Nah, itu lebih besar daripada rata-rata konsumsi orang-orang di Melbourne tahun 2000 yang 247 liter per kapita per day. Di Melbourne sendiri konsumsi itu udah mulai turun karena pemerintah kan, kalau di Melbourne, kalau di Australia itu kan orang susah air ya, sehingga mereka sangat menghargai air dan pemerintah benar-benar berusaha untuk menurunkan konsumsi air masyarakat dengan memberikan insentif. Jadi tahun 2000 itu 247. Sekarang itu udah mulai berkurang karena banyak insentif kalau seandainya mereka misalnya ganti keran dengan yang hemat air gitu misalnya, atau mereka memasang rainwater harvesting di rumah gitu. Nah, sementara di sini nih di Cikarang ini
lebih banyak gitu daripada orang Melbourne konsumsinya. Ini tahun 2015 gitu. Nah, kemudian pemerintah, saya ya pemerintah daerah, itu kami nggak melakukan apa-apa gitu, tidak melakukan usaha yang signifikan untuk berusaha mengedukasi atau mengurangi. Saya sih udah berusaha. Jadi saya mengundang secara pribadi, saya mengundang teman-teman pengelola air perpipaan. Kemudian saya kasih tahu nih, ini konsumsinya begini nih. Coba bisa nggak sih kita berusaha untuk membuat pelanggan mengurangi konsumsinya. Ada satu pengelola yang bilang gini, Bu, kalau seandainya konsumsinya dikurang, nanti pemasukan saya jadi berkurang dong. Betul. Gitu. Susah juga ternyata ya. Nah, selain konsumsi masyarakat yang ternyata nggak imbang ya, jadi satu sisi hak asasinya belum terpenuhi, di sisi yang lain ada yang konsumsinya berlebihan, ternyata sumber air baku kita juga itu tercemar. Ini kejadian kelihatannya di situ ya, belum lama. Jadi ketika hujan deras, tiba-tiba nih dekat Kali Jambe yang dekat jalan tol itu kelihatan itu penuh dengan sampah. Jadi saya memang miris ya, saya balik ke Indonesia itu, aduh kok sumber air kami tercemari dengan sampah-sampah itu. Nah, sampah-sampah ini bukan nggak berasal dari mana-mana. Sampah-sampah ini adalah berasal dari konsumsi rumah tangga yang memang dibuang ke sungai gitu. Ya mungkin salah satunya pemerintah daerah juga kurang kali ya, koleks untuk mengumpulkan sampah-sampah dari rumah-rumah. Kayak di Kabupaten Bekasi aja, di Kabupaten Bekasi itu kita punya 1 TPA. Kemudian truk-truk dinas kebersihannya itu baru bisa melayani, kan ada 23 kecamatan. Paling truk-truk dinas tuh melayaninya cuma nggak sampai 20 gitu, nggak sampai 20 kecamatan. Mungkin asumsinya kecamatan yang lain masih daerah pedesaan gitu, sehingga masih belum perlulah diambil sama dinas, bisa bakar sendiri. Padahal kan sekarang konsumsi masyarakat kita, mau either di kota, mau di desa juga, anak-anak pada pakai pampers semua, anak-anak kecilnya, minum pakai, kalau seandainya ada hajatan, minumnya minum air kemasan gitu. Jadi nyampahnya ya sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih. Nah ini salah satunya juga ini seperti ini nih. Ini di perumahan saya. Jadi sampah-sampah itu dari hulu itu yang mengalir sampai ke hilir. Nah ini adalah sebenarnya saluran irigasi ini. Saluran irigasi yang mungkin di hilirnya digunakan sebagai sumber air baku untuk pengelola air perpipaan. Jadi ketika saya mewawancara pengelola air perpipaan, pertama ya Kalimalang ya sebagai sumber air utama Karawang, Bekasi dan Jakarta, Bu, kualitas Kalimalang itu udah turun banget dari beberapa tahun yang lalu. Padahal Kalimalang itu adalah sumber air baku yang selalu diperiksa gitu, either untuk kuantitas atau kualitasnya. Nah, kalau seandainya jaringan irigasi ini, dia bukan nggak selalu diperiksa sih. Cuma kalau seandainya kayak gini, sampah-sampahnya dari rumah tangga semua ini. Memang sih kadang-kadang ada laporan misalnya ya, ada yang tahu-tahu hitam gitu kali itu. Kalau hitam nggak mungkin kalau langsung hitam nggak mungkin dari rumah tangga. Pasti ada limbah industri yang di flushing, dan itu biasanya kejadiannya pada saat musim hujan. Karena kalau nggak musim hujan kan kelihatan kan sumbernya dari mana. Sementara kalau musim hujan nggak ketahuan tuh di mana. Jadi itu saat flushing. Nah ternyata kita mengalami masalah seperti itu gitu. Ini juga air Kalimalang hitam, pasokan Jakarta aman katanya. Ini tahun 2011 sih udah lama. Cuma ini sebenarnya Kalimalang itu adalah sumber air yang dijaga. Harusnya tidak ada, dia bukan air sewerage. Jadi harusnya nggak ada pipa yang ke sana tuh. Tapi kenapa bisa hitam? Tanda tanya kan, kayak gitu. Nah, jadi itu yang jadi masalah buat Indonesia itu adalah ketika kita bicara tentang lingkungan, sementara di sisi lain kita sendiri juga belum menunaikan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak asasi masyarakatnya sendiri. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa ternyata masyarakat kita sendiri juga tidak aware gitu tentang permasalahan lingkungan yang ada.
Nah, dari situ kemudian saya berpikir bahwa sebenarnya kita ya, kayak misalnya tadi masyarakat yang nggak kena di daerah kars yang tidak punya jaringan perpipaan. Ketika tahun kemarin kami bikin RISPAM ya, RISPAM itu rencana induk PAM, penyediaan air minum, sistem penyediaan air minum. Jadi ada daerah yang di Kars itu kan dia nggak banyak ya jaringan perpipaannya. Saya tanya, kenapa kok dari RISPAM sendiri kok dia nggak menjadi prioritas? Ternyata pada saat kami membuat rencana itu, kami harus membuat beberapa indikator gitu untuk menentukan bahwa kita akan membangun di sana. Nah, salah satu indikatornya itu adalah misalnya jumlah penduduk, kemudian adanya aktivitas ekonomi di sana. Nah, daerah yang Kars ini dia nggak punya itu, sehingga dia mendapat poin yang rendah. Jadinya, even di di dokumen pemerintah juga, dia bukan menjadi daerah yang prioritas untuk dikembangkan jaringan perpipaan gitu. Makanya saya menyarankan bahwa sebenarnya kita tuh perlu inclusive planning atau proper planning, karena kalau seandainya kita pakai sistem perencanaan yang konvensional, itu daerah yang nggak bakal terbangun jaringan perpipaan gitu, karena memang daerahnya penduduknya masih sedikit. Kenapa penduduknya masih sedikit? Yang nggak mau penduduk tinggal di sana. Orang kalau tinggal di sana mereka nggak punya air gitu kan, itu jadi serba salah. Ayam dulu apa telur dulu, kayak gitu. Nah terus kalau masalah sampah tadi, ternyata masyarakat kita itu memang kalau kata teman saya, jadi kalau seandainya misalnya di Amerika sendiri rata-rata orang lulus SMA nggak sih? Mungkin lulus SMA ya. Sementara kalau seandainya di Indonesia sendiri, itu kan masih rata-rata mungkin lulus SD atau lulus SMP gitu. Pendidikannya masih rendah tingkat pendidikannya. Sehingga pendidikan awareness terhadap lingkungan, masalah lingkungan hidup itu juga masih kurang gitu. Sehingga kita perlu lebih banyak usaha lagi untuk mengkampanyekan dan mendidik masyarakat kita itu tentang lingkungan hidup, sehingga mereka tersadarkan gitu akan kondisi lingkungan. Jadi jangan sekarang ini misalnya itu airnya kotor, banjir gitu, tapi nggak mereflek ke diri sendiri gitu. Jangan-jangan gue buang sampah sembarangan gitu kan. Nah, yang seperti itu masih belum nyangkut gitu. Nah, kemudian monitoring dan penegakan hukum yang lebih tegas. Ini terutama masalah pencemaran di sumber air baku gitu. Ini kita di Indonesia tuh lemah banget masalah monitoring, termasuk juga masalah monitoring kualitas air ya. Monitoring kualitas air itu kita lemah banget. Makanya orang-orang mungkin banyak yang komplain, kenapa namanya PDAM, perusahaan daerah air minum, tapi yang didistribusikan bukan air minum gitu kan ya. Nah, yang kayak gitu mungkin adalah masalah monitoring, penegakan hukum. Padahal di Permenkesnya yang diminta dari perusahaan perpipaan itu adalah air sekualitas air minum. Tapi selama ini prakteknya adalah di reservoir dia kualitasnya air minum. Tapi dari reservoir ke jaringan perpipaan masuk ke rumah-rumah itu yang apakah ada bocor, pipanya misalnya nggak dirawat dengan baik, tekanan rendah, sehingga banyak yang berkembang di dalam pipa-pipa itu, sehingga akhirnya nyampe ke pelanggan, airnya ya di bawah kualitas air minum, gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Terima kasih, Mbak Roro.